Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah hari ini, kuliah ke-8, menulis dan menyusun bab 3 metodologi penelitian. Ya. Jadi Anda sudah belajar menyusun bab 1 dan bab 2. Ya. Nah, hari ini kita menyusun bab 3. Nah, bab 3 ini sudah bab terakhir dalam proposal. Ya. Nanti Anda tinggal mengikuti buat cover, buat daftar pustaka, buat PPT, ya itu di kuliah berikutnya. Ya, jadi Anda ternyata kuliah MF9 ya, jadi nggak bisa sempat presentasi atau arahan dari PPT yang dibuat nanti ya. Tapi harapannya Anda pahami ini dengan baik deh ya, supaya Anda bisa membuat proposal dengan sebaik-baiknya ya. Tinggal ikutin sih sebenarnya polanya ya, bukan isinya, pola penulisannya, format yang ada dari template yang saya berikan ya. Saya memberikan template, nanti Anda lihat ya, supaya Anda benar-benar membuatnya dengan baik ya. Anda ikutin aja formatnya ya. Itu sudah rapi kan ya. Jadi nanti pada saat seminar proposalnya sudah rapi gitu, penilaiannya juga baik gitu ya. Oke, kita mulai ya. Jadi ini seperti biasa, saya skip saja. Nah, ini ada 8 tujuan pembelajaran ya. Jadi kita borong hari ini. Mulai dari jenis penelitian, membuat jenis penelitian, menulis variabel penelitian, lokasi waktu dan waktu penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, ya. Terus mahasiswa mampu menulis teknik analisis data, ya. Dan terakhir Anda harus mampu membuat bab 3. Berarti nanti kuliah ke 9 Anda membuat daftar pustaka, cover, kuesioner gitu ya. Kuliah 10-nya nggak ada, berarti nanti pas UAS Anda kumpulkan proposal utuh jadi ya, supaya nanti bisa siap langsung ujian proposal ya. Oke. Kita ke subbab 3.1 ya, tujuan pembelajaran 1, Anda harus mampu menulis dan menyusun subbab 3.1 jenis penelitian. Nah, Anda harus tahu dulu jenis penelitian yang Anda buat, jangan sampai salah. Kenapa? Karena seperti yang pernah saya sampaikan kuliah 1, 2, 3, dan 4, kalau Anda salah menentukan jenis penelitian, maka salahlah penelitian Anda. Ya, Anda harus jelas dulu penelitian Anda. Ya, penelitian Anda ini kuantitatif atau kualitatif. Kalau kuantitatif, gunakan metode kuantitatif. Terus gunakan latar belakang dan tujuan kuantitatif. Karena kenapa? Karena akan sangat berbeda. Ya, sangat-sangat berbeda antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Ya, sangat berbeda. Sehingga Anda harus pernah pahami betul, benar-benar memahami penelitian Anda ini kuantitatif atau kualitatif. Ya, karena kalau salah semua gitu ya. Kita lihat di sini ya jenis penelitian. Nah, kita lihat. Ya, di sini kita mulai berdasarkan data atau pendekatan penelitian. Anda harus melihat itu. Kalau berdasarkan data, ya, Anda berarti penelitiannya adalah kuantitatif. Ya, jadi ada pendekatan kuantitatif. Terus kalau misalnya pendekatan penelitian, Anda penelitiannya kualitatif. Nah, penelitian kualitatif dan kuantitatif ini biasanya adalah penelitian deskriptif. Jadi penelitian kualitatif itu tidak ada penelitian kualitatif korelatif, nggak ada. Ya, penelitian kualitatif kausalitas nggak ada. Ya, penelitian kualitatif komparatif nggak ada. Adanya penelitian kualitatif deskriptif, gitu ya. Jadi penelitian kualitatif itu sempit ininya ya, metode analisis datanya lebih sempit. Kenapa? Karena dia mau menghasilkan teori baru, kesimpulan baru. Ya, jadi dia harus fokus. Ya, makanya dia di sini pendekatannya adalah pendekatan penelitian, tidak terlalu berdasarkan data, tapi pendekatannya kepada penelitian. Ya, nah beda dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu, ya pendekatannya berdasarkan metode analisis data di sini. Makanya penelitian kuantitatif itu lebih banyak jenis penelitiannya. Ya, kalau jenis penelitiannya itu dia berdasarkan deskriptif, berarti kuantitatif deskriptif. Ya, makanya ada penelitian kuantitatif deskriptif, ada penelitian kualitatif deskriptif. Nah, tinggal nanti Anda bedakan saja. Kalau gunakan data, ya data sampel, data kuesioner itu kuantitatif deskriptif.
Tapi kalau menggunakan pendekatan misalnya berbicara dengan narasumber, ingat narasumber ya, itu berarti kualitatif ya. Itu kualitatif deskriptif. Nah, kalau kuantitatif nanti terbagi lagi, ada kuantitatif korelatif, ada kuantitatif kausalitas, ada kuantitatif komparatif, terbagi lagi. Ya, sehingga menjadi lebih banyak gitu. Ya, beda dengan penelitian apa namanya? Kualitatif. Kita lihat di sini. Ya, jadi ada kualitatif deskriptif. Nah, makanya disebut di sini deskriptif kualitatif, ada deskriptif kuantitatif gitu ya. Nah, di sini kalau kuantitatif ada kuantitatif korelatif, ada kuantitatif kausalitas, ada kuantitatif komparatif. Nah, ini salah satu jenis penelitian Anda ya. Ya, hanya salah satu. Kenapa Anda masih S1? Kalau sudah S2, S3 sih mungkin boleh pusing sendiri. Ya. Nah, sehingga Anda pilih salah satu jenis penelitian ini. Anda dapat mencari definisi jenis penelitian ini berdasarkan salah. Ada di depannya penelitian saya adalah kuantitatif komparatif, isinya deskriptif semua, diolah dengan kualitatif, nyampur semua, ya, salah gitu ya. Ya kenapa? Ternyata dari penelitian-penelitian yang ada, judulnya bermirip-mirip, ya saya masukin aja kopas-kopas. Ya iyalah beda, karena kopas-kopas nggak dibaca. Dari suatu objek. Nah, menurut saya penelitian kualitatif ini agak-agak rumit karena penelitian kualitatif itu lebih ke arah-arah apa ya sosial ya. Karena yang menjadi narasumber itu adalah orang. Ya, kenapa apa namanya disebutnya narasumber beda dengan responden. Ya, kalau narasumber itu orang yang mau tahu atau memahami masalah, ya paham terhadap masalah. Misalnya, ya tentang apa ya? Tentang mau menyusun strategi pemasaran, ya. Menyusun strategi pemasaran. Yang tahu masalahnya itu adalah orang yang terlibat langsung di dalam pemasaran itu. Misalnya strategi pemasaran perusahaan A, ya. Sehingga Anda tidak akan apa namanya mencari data di apa ya di tempat lain selain di perusahaan A, gitu ya. Ya Anda karena kan strategi pemasarannya tempat A, gitu. Nah sehingga siapa yang tahu? Yang tahu itu adalah narasumber. Kenapa disebut narasumber? Karena yang paham terhadap masalahnya itu adalah perusahaan, orang-orang yang bekerja di perusahaan A. Kalau misalkan bidang pemasaran, berarti orang marketing yang tahu. Kalau masalah di bidang produksi, berarti bagian produksi yang tahu. Kalau bagiannya masalah di keuangan, berarti orang keuangan yang tahu. Nggak mungkin kan, misalnya konsumen tahu bagian keuangan perusahaan A, nggak mungkin. Kan gitu. Makanya disebut dengan narasumber. Kenapa? Orang yang benar-benar mengetahui kondisi atau situasi atau fakta-fakta yang dialami, ya sehingga dia lebih tahu daripada kita sebagai peneliti. Nah kita hanya mengumpulkan bahan-bahannya, ya mengumpulkan bahan-bahannya terus kita jahit itu menjadi suatu penelitian. Ya sama seperti orang mengumpulkan kain ya ada yang bagian lengan, ada yang bagian apa namanya kerah, ada yang bagian kancing, ada yang bagian ini segala macam. Nanti ujung-ujungnya Anda yang jahit. Nah itu penelitian kualitatif ya. Karena Anda harus menggabungkan dari semuanya menjadi satu kesimpulan. Nah, dari kesimpulan ini menghasilkan teori. Gitu. Ya. Nah, keluarlah strategi pemasaran perusahaan A. Teorinya keluar. Bahwa perusahaan A harus begini. Gitu ya. Nah terus sangat berbeda dengan penelitian kuantitatif. Kalau kuantitatif, penelitian itu melibatkan orang lain yang tidak paham secara detail. Contoh gini. Anda mau bertanya tentang 4P ya. Apakah terhadap 4P terhadap keputusan pembelian. Apakah harga yang ditawarkan itu sangat baik sesuai dengan kualitas? Kan nggak mungkin nanyanya ke si toko kan? Nggak mungkin, pasti nanya ke konsumen gitu. Ya kan, jadi terus nanya lagi apakah lokasinya ini cukup strategis? Anda nanya konsumen
gitu ya. Nah, beda. Kalau tadi kan perusahaan A ya hanya perusahaan A yang tahu narasumber. Tapi kalau kita mau mencari data, itu responden. Makanya bertanyanya kepada responden gitu ya. Dan dia tidak terlalu mengetahui. Terus memang dia tahu saya ditanya untuk apa sih saya ditanya-tanya? Enggak. Ya, cuman Anda isi aja kuesioner itu kan. Kadang-kadang kita nggak perlu terangin, dia sudah ngisi kan. Karena dia sudah paham yang dilihat sama dia di kuesioner pertanyaannya. Nanti untuk apa penelitiannya dia nggak tahu. Yang penting Anda isi kan gitu kan. Kan Anda pernah dikasih kuesioner. Ya, jadi penelitian kualitatif ini menggunakan narasumber. Kenapa? Karena narasumber itu adalah orang yang mengetahui fakta-faktanya. Ya. Ya, terus penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Jadi kelihatan, ya. Nah, terus berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Jadi dilihatnya dari kejadian yang ada di perusahaan itu misalnya, atau di suatu kejadian itu, bukan kejadian ya, permasalahan itu, ya. Yang ditanya adalah narasumber, bukan responden. Nah, ingat, narasumber orang yang paham betul terhadap peristiwa yang akan kita ukur, yang akan kita teliti. Itu narasumber. Tapi kalau responden itu adalah orang yang hanya mengisi data-data yang kita butuhkan sesuai dengan pertanyaan yang kita berikan. Itu perbedaannya. Ya. Oke. Nah, terus yang kita lihat di sini, yang penelitian kuantitatif, tadi kualitatif ya. Jadi kualitatif itu biasanya kualitatif deskriptif, gitu ya. Nah, kalau ini penelitian kuantitatif, ya. Jadi terbagi tadi menjadi 4 ya. Seperti yang di sini kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Kalau yang kualitatif hanya 1. Gitu. Ya. Ini ada kuantitatif deskriptif, kausalitas, korelatif, dan komparatif. Jadi jenis penelitian yang Anda tentukan di subbab 3.1 gitu ya. Nah, saya coba share contohnya ya. Saya coba share contohnya, masih ada yang ini. Nah, ini. Ada subbab 3.1. Ya. Subbab 3.1 jenis penelitian, ya. Jenis penelitian adalah kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data. Kenapa disebut penelitian kuantitatif? Karena menggunakan data berupa angka, ya. Terus penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif kausalitas karena untuk mengetahui, ingat, pengaruh, ya. Kata-kata pengaruh itu penelitian kausalitas karena ada sebab akibat. Produk ditingkatkan kualitas, maka keputusan pembelian meningkat. Itu kan sebab akibat gitu ya. Nah, dan di sini Anda buatnya subbab 3.1 jenis penelitian gitu ya. Nah, yang berikutnya ya, Anda menulis dan menyusun subbab 3.2 variabel penelitian. Kita lihat di sini. Penelitian kualitatif itu tidak ada variabel penelitian, ingat, nggak ada. Adanya dia adalah fokus penelitian. Ya, makanya di penelitian kualitatif kok nggak ada ya variabel penelitian? Nggak ada memang. Karena kan dia bukan menggunakan data-data angka. Dia kan menggunakan narasi. Sehingga kalau narasi ya tidak ada variabel. Yang ada adalah fokus. Ya. Jadi fokus penelitiannya apa gitu ya? Fokus penelitiannya misalnya berbicara tentang strategi gitu ya. Diskusi, narasi. Nah, di sini makanya dia tidak ada variabel penelitian kualitatif ini. Nah, tapi menurut saya penelitian kualitatif itu penelitian yang sangat sulit. Kenapa? Karena dikatakan panduannya secara kaku ya, secara letterbox itu nggak ada, karena bebas penulis itu atau peneliti itu bisa menentukan sesuai dengan kondisi yang ada, dengan dengan permasalahan yang ada, gitu ya, sehingga sulit. Jadi apa panduannya itu ya Anda sendiri sebagai peneliti, gitu. Yang paham kan Anda, ya, sehingga kalau kadang-kadang kalau saya disuruh menilai penelitian orang lain ini benar apa salah, saya harus baca secara utuh, nggak bisa sepotong-sepotong. Nah, itu yang sulit penelitian kualitatif, ya. Sehingga kalau misalnya yang salah yang mana, Pak? Ya nggak bisa, saya harus baca utuh penelitian kualitatif itu. Kenapa? Saya harus lihat siapa yang jadi narasumber, permasalahan apa yang dicari, fokusnya apa, gitu ya. Nah, tapi kalau penelitian kuantitatif itu bisa dilihat sepotong-sepotong. Dari judul aja bisa langsung ketahuan itu apa yang mau dikerjain.
Tapi kalau kualitatif itu agak sulit, gitu ya. Kenapa? Karena yang tahu Anda sebagai peneliti. Ya walaupun akhirnya saya juga akhirnya mempelajari, oh ternyata penelitian kualitatif itu seperti ini nih, arahnya harus seperti ini, gitu ya. Jadi harus tergambarkan dengan jelas ya teori kualitatif ini. Nah kalau kuantitatif ya itu sesuai dengan teori yang digunakan, gitu. Nah kalau ini menghasilkan kesimpulan atau teori baru, sehingga Anda harus benar-benar paham ya apa yang dikerjakan. Ya, maka tidak ada teori yang letterlux memaksa dia untuk sama. Kenapa orang dia mau menghasilkan teori kok mau menghasilkan kesimpulan gitu. Makanya agak susah menurut saya. Ya, gitu. Karena penelitian ini nanti Anda harus benar-benar membaca teknik-teknik analisis data kualitatif. Karena tidak ada metode yang kaku di sini, gitu ya. Kayak misalkan mau meneliti tingkah laku orang, itu kan kualitatif kan. Kayak yang kemarin itu judulnya adalah apakah orang berewokan, apakah yang menyapunya tidak bersih dapatnya berewokan, kan nggak bisa dengan data kuantitatif itu kualitatif ya, sehingga menyimpulkannya menjadi teori, ya kan. Nah itu agak susah. Panduannya apa? Nggak bisa letterlux harus pakai ini, nggak bisa gitu ya. Jadi bisa jadi dia campur-campur. Karena apa yang dihadapi itu adalah orang yang perilakunya beda-beda. Gitu. Ya. Nah terus kalau ini ya sesuai dengan teori yang digunakan. Ya, contoh judul skripsi, pengaruh bauran pemasaran partai terhadap keputusan pembelian. Ya kuantitatif teorinya. Ya cari aja bauran pemasaran apa 4P. 4P apa aja variabelnya? Ya, product, price, promotion, please. Ya kan S1, S2, S3, S4. Variabel dependennya apa? Dependennya keputusan pembelian sebagai variabel Y. Ya sudah dapat nih berarti. Anda tinggal tulis ya. Anda tinggal tulis seperti ini. Variabel penelitian. Variabel terikatnya adalah keputusan pembelian tadi kan. Variabel tidak terikatnya adalah variabel produk, harga, promosi. Sudah selesai. Ya kan? Mudah Anda bisa buat variabel penelitian, ya kan? Yang pasti apa? Yang pasti Anda cari dulu nih teori yang digunakannya. Ya, Anda cari dulu teori yang digunakannya. Pastikan sehingga nanti Anda bisa tuangkan ke dalam variabel. Gitu. Oke, next kita membuat dari subbab 3.1 sama 3.2 ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Bapak, subbab silakan. Silakan. Pak, ini kan kata Bapak tadi pas kita UAS semua skripsi dari bab 1 sampai akhir itu dikumpulin ya, Pak? Proposal. Ya, jadi proposal utuh dari cover ya. Cover sampai akhir, sampai daftar pustaka, kuesioner. Kenapa? Oh, itu berarti semuanya sama semua isinya ya, Pak? Iya. Kayak mulai dari cover, kata pengantar, daftar isi, sampai kuesioner. Baik, Pak. Gitu. Ya. Ya udah, makasih ya, Pak. Ya. Oke. Nah, terus yang selanjutnya adalah mampu menulis dan menyusun subbab 3.3 lokasi dan waktu penelitian. Nah, ini yang sering jadi permasalahan ya. Sering jadi permasalahan kenapa? Pernah ada surat yang berdatang ke kampus ya. Karena di situ ada yang menulis lokasi penelitian di Bank BCA. Padahal dia hanya menganalisis data laporan tahunan dari Bursa Efek Indonesia. Ya, itu isinya menilai bahwa Bank BCA mengalami kebangkrutan dengan Alman Z. Nah, itu jadi masalah, dikirimkan nih surat. Akhirnya kita rubah. Karena dia tidak pernah melakukan penelitian di BCA, tapi penelusuran data iya, gitu ya. Nanti kita lihat ya masing-masing. Oke, kita lihat di sini dulu. Ya, jadi ada namanya lokasi penelitian on the spot. Ya, on the spot itu benar-benar lokasi penelitiannya di lapang, di lokasi tersebut gitu, on the spot. Artinya penelitian dilakukan pada lokasi sebenarnya. Ya, contohnya gini. Contoh judul skripsi pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan mahasiswa STI Dewantara. Pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan mahasiswa STI Dewantara. Kata kuncinya apa? Kalau untuk lokasi
STIE Dewantara. Ya, berarti melakukan penyebaran kuesionernya di mana? Ya, penyebaran kuesionernya di STIE Dewantara kan gitu ya. Atau yang menjadi objek data Anda adalah mahasiswa STIE Dewantara. Ya kan, objeknya adalah mahasiswa STIE Dewantara. Sehingga apa? Lokasi penelitiannya adalah penelitian ini akan dilakukan. Kenapa katakan? Karena masih proposal. Proposal itu kan masih akan dilakukan, ya. Penelitian ini akan dilakukan di STIE Dewantara, Kompleks Akropolis Jalan Raya Keradenan, Cibinong, Bogor. Ini jika penelitiannya on the spot, ya, Anda mengambil datanya terhadap kepuasan mahasiswa STIE Dewantara. On the spot, berartinya dulu masih menggunakan kuesioner. Ya. Nah, terus pertanyaannya, saya sudah tidak ke kampus, Pak, karena kondisinya adalah online. Saya menggunakan Google Form. Nah, terus gimana? Pertanyaannya, Anda melakukan kuesioner ke ini enggak, ke kampus? Enggak kan? Tidak on the spot berarti kan? Nah, terus bagaimana kata kuncinya ini? Ya, berarti penelitian ini dilakukan dengan gitu ya. Ya, penelitian ini dilakukan dengan penelusuran kuesioner gitu ya. Dengan menggunakan Google Form pada mahasiswa STIE Dewantara. Itu aja. Ya. Karena Anda tidak melakukan on the spot penelitian ini. Gitu. Karena kondisinya misalkan pandemi. Ya. Jadi gitu dibedakan ya. Contoh yang lain ya, contoh yang lain. Ini on the spot itu berarti langsung benar-benar kayak dulu mahasiswa Anda sebelum pandemi, ya mereka nyebarkan kuesioner suruh teman-temannya ngisi. Ya, di kelas sebelum kuliah dimulai, isiin dong, ini lagi penelitian. Isi semua di kuesioner. Nah, ngisinya di mana? Di kampus, nggak mungkin dia ke rumah-rumah kan gitu. Nah, artinya apa? Penelitian ini on the spot dilakukan di STIE Dewantara. Ya. Nah, tapi kalau lokasi penelitiannya adalah penelusuran data, yang sering terjadi adalah penelitian akuntansi. Ya, dia melakukan penelitian datanya, penelusuran datanya itu adalah data Bursa Efek Indonesia. Ya. Artinya penelitian itu dilakukan pada lokasi data. Ingat, pada lokasi data, bukan on the spot. Bukan lokasi sebenarnya. Ya, contoh judul skripsi, pengaruh kebijakan dividen dan kesehatan keuangan terhadap nilai perusahaan properti real estate dan building construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode sekian. Sehingga bunyi lokasi penelitian apa? Penelitian ini dilakukan dengan penelusuran data, gitu. Laporan keuangan perusahaan sektor properti bla 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 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, tambahkan periode 2000 sekian. Ya, penelitian ini dilakukan dengan penelusuran, kata kuncinya di situ. Ya, kenapa? Dulu pernah ada yang komplain ya dari BCA datang dibilang dengan metode Altman, ya penelitian dia menunjukkan bahwa BCA itu mengalami, kan kalau metode Altman itu dia distress ya, financial distress ya. Jadi penurunan keuangan ya. Jadi dia prediksi akan bangkrut gitu. Nah, terus datanglah surat ke kita, ya. Kan dia menulisnya gini, penelitiannya seakan-akan on the spot. Dia menulis penelitian ini dilakukan di BCA cabang mana, gitu. Seperti itu. Ya, penelitian ini dilakukan di BCA, gitu. Ya, kirimilah surat bahwa, ya, mahasiswa tersebut tidak pernah melakukan penelitian di BCA kami, sehingga Anda harus mencabut skripsi tersebut. Nah, loh kan, bubar jalan tuh penelitian. Kan gitu ya. Karena akan menurunkan nama baik kami sebagai perusahaan yang sangat sehat di dunia perbankan Indonesia. Hati-hati. Ya, karena kan saya tanya, akhirnya saya panggil mahasiswanya, memang kamu penelitian di situ? Enggak, Pak, saya hanya penelitiannya dari menelusuri data sekunder, dari mana Bursa Efek Indonesia. Loh, kenapa kamu tulis lokasi penelitiannya di BCA? Sehingga si BCA tersinggung. Kenapa? Karena Anda tidak pernah ke sana, tiba-tiba melakukan analisis bahwa BCA akan bangkrut. Iya Pak, saya cuma, kan juga salah. Itu menjadi fitnah. Gitu. Tapi kalau penelitian itu dengan menelusuri data laporan keuangan perusahaan sektor ini, yang datanya ada di Bursa Efek Indonesia, ya, dan Anda hanya bicara bicara tentang secara umum yang datanya ada di Bursa Efek Indonesia, kita uji. Ada surat misalnya seperti itu. Oh gitu. Tapi mahasiswa ini kan menganalisis dari data di Bursa Efek. Kita bisa balikin gitu kan. Iya, tapi perusahaan kami tidak bangkrut. Ya udah kita uji metode aja. Gitu misalnya. Oh ternyata pas diuji metode misalnya mengalami penurunan.
Loh, itu kan masukan buat perusahaan Anda berarti. Enggak, itu salah data, itu urusan Anda kalau salah data. Kenapa datanya dimasukin data yang salah di bursa efek, kan begitu. Ya, tapi kalau misalkan data itu di bursa efek dan sudah dianalisis dengan benar ya, otomatis dengan benar kita uji metodologi berarti dengan perusahaan tersebut. Ya, sehingga kita bisa lihat mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Ya, namanya juga penelitian ilmiah, gitu. Bukan fitnah kan, kita menguji data dengan metodologi otomatis. Ya. Nah, kalau itu menjadi benar, berarti kan Anda BCA-nya misalnya perusahaan tersebut harus berterima kasih bahwa sudah diprediksi, gitu ya. Tapi kalau misalkan itu metodenya Anda salah ngerjain, ya itu berarti Anda harus cabut skripsinya, kan begitu juga. Ya, jadi hati-hati. Oke. Nah, waktu penelitian. Ya, waktu penelitian artinya penelitian dilakukan pada saat Anda sudah seminar proposal penelitian sampai melakukan ujian skripsi. Jadi sekarang sudah penelitian belum, tapi Anda bisa menulis. Nanti kan Anda bisa prediksi nih, UAS itu kan tanggal 5 sampai 10. Berarti setelah UAS itu 5-10 Juli ya. Berarti bulan Agustus lah Anda sudah seminar proposal ya. Nah, jadi diestimasi aja, diestimasi kalau gitu misalnya prediksi seminar bulan Agustus 2021 ya. Ini bahan kuliah tahun lalu. Ya. Prediksi bulan Agustus 2021. Nah, kemungkinan besar skripsi Anda selesai dalam waktu 6 bulan, berarti Februari 2022 kalau gitu. Jadi tulisnya seperti itu aja. Jadi ditulis seperti ini. Waktu penelitian akan dilakukan selama 6 bulan sejak bulan Agustus 2021 sampai bulan Februari 2022. Gitu. Ya. Nah, terus kalau yang di sini, akses data, tolong disebutkan. Ya, saya ini agak kurang ada lupa nih. Ya. Di sini disebutkan ya, data ini diakses tanggal berapa. Karena bursa efek itu ya cepat perubahannya gitu. Ya, ditulis saja diakses tanggal misalnya ya, ini saya kira-kira aja gitu. Misalnya tanggal 30 Agustus 2019 misalnya. Ya. Gitu. Ya, jangan lupa disebutkan itu. Kenapa? Karena bisa jadi berubah datanya nanti. Ya. Kan bisa jadi mereka ngasih data dummy. Data dummy itu data sementara, tapi sudah dipublish ya kan, kita nggak salah. Ya, kita uji nanti kalau ada yang enggak, ini datanya sudah yang terbaru. Oh iya, saya masih menguji pakai data yang Anda berikan gitu ya. Tanggal berapa? Tanggal sekian. Oh iya, ada revisi dari kami. Jadi tanggal berapa? 1 Januari 2020. Oke, kita ganti. Tapi skripsinya udah jadi, kan gitu. Ya kan, Anda nggak bisa disalahkan. Kenapa? Data yang dipublish tanggal sekian. Gitu ya. Makanya sangat penting sekali itu tanggal, diakses tanggal gitu ya. Itu sangat penting. Kenapa? Karena data itu bisa berubah-berubah. Apalagi kalau datanya data kurs. Banyak sekali ya. Perbedaan pendapat tentang kurs misalnya. Ternyata data yang diakses itu misalnya kursnya itu kayak pas awal-awal pandemi ya. Kursnya itu bisa selisih 3.000 atau 4.000 gitu. Kan masih 11.000 ya. 11.000 waktu itu, waktu saya masih beli jurnal internasional itu masih 11.000, pas mau bayar udah jadi 15.000 atau 14.800 gitu. Loh, kok jadi bengkak? Karena dalam bentuk dolar. Selisihnya cuma 3 hari, tapi saya harus bayar sekitar 3.000-an selisihnya. Ya. Saya komplain, kan saya tanggal sekian. Loh, Anda kan dijawab sama mereka. Ingat, yang Anda lihat itu adalah dalam bentuk dolar. Ya kan, dalam bentuk dolar. Ya, terus Anda lihatnya tanggal sekian. Anda setorkan, Pak. Kalau mau Anda setorkan tanggal sekian, bukan setelah tanggal sekian gitu ya. Sudah berubah nilai kursnya, bukan hari per hari lagi, detik per detik berubah. Makanya penting kalau misalnya kajiannya adalah kurs dolar di sini harus sampai jamnya, nggak perlu detiknya. Gitu. Ya, tapi kalau bursa efek ini biasanya datanya kan harian berubahnya, ya. Tapi kalau kurs itu detik per detik, ya bila perlu sebutkan diakses tanggal sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian. Nggak perlu begitu, ya, karena kursnya berubah. Ya, kurs itu kan berubah detik per detik, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya lokasi dan waktu penelitian. Jadi kita lihat di sini ya, lokasi dan waktu penelitian seperti ini. Ya. Kalau on the spot langsung dilakukan di Indogrosir Cibinong, bla bla bla. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan sekian, seperti ini aja.
Anda tinggal cukup ganti aja sebenarnya, ya, nggak perlu susah-susah. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Tidak ada, tidak ada. Kita coba tujuan pembelajaran 4, objek penelitian, ya, objek. Kita lihat di sini, ya. Oh ya, untuk penelitian kualitatif dengan kuantitatif sama ya. Ini ya, Anda bisa buat sendiri. Kalau ya objek penelitian, kita lihat di sini ya. Kalau objek penelitian itu ada tiga jenis. Ada survei wawancara, ada observasi lapang, ada penelusuran. Nah, tergantung tipe penelitian Anda ya. Nah, kalau misalkan menggunakan survei atau wawancara, objeknya itu pasti manusia. Ya, pasti manusia. Kalau pakai survei dan wawancara, objeknya udah pasti manusia. Karena kan Anda wawancaranya ke orang. Ya. Gitu. Nah, manusia ini dalam konteks apa? Harus Anda terjemahkan. Kalau misalnya tadi mahasiswa ST Dewantara, berarti objeknya adalah mahasiswa. Yang ditulis objek penelitian adalah manusia, bukan. Maksudnya itu tergantung pada judul penelitian Anda. Kalau judulnya seperti ini, ya mahasiswa ST Dewantara, berarti objek penelitian Anda adalah mahasiswa ST Dewantara, gitu ya. Nah, terus lanjutnya, kalau misalnya tadi terhadap keputusan pembelian konsumen di Indomaret misalnya, berarti Indomaret Semplak Bogor, berarti objek penelitiannya adalah konsumen Indomaret Semplak Bogor. Jadi tulisnya seperti itu, ya. Jadi terus satu lagi misalnya objek penelitiannya adalah pelanggan IndiHome di daerah Semplak Bogor, gitu ya. Berarti pelanggan di situ, pelanggan IndiHome di Semplak Bogor. Bukan di objek penelitian adalah manusia, bukan. Disebutkan dia posisinya sebagai apa, tapi ini adalah manusia karena manusia yang diwawancara atau yang disurvei, gitu ya. Nah, terus ada objek penelitian yang berdasarkan observasi lapang, itu adalah keadaan. Maksudnya bagaimana? Contohnya gini, ya. Anda tidak perlu menulis atau melakukan wawancara, tapi cukup melihat. Misalnya di situ banyak preman pada saat ke Tanjung Priuk. Memang preman mau diwawancara. Anda melakukan pemerasan terhadap supir truk berapa? Anda dibacok atau ditusuk di situ kan gitu. Atau berapa duit Anda malak supir truk per hari? Nggak akan mau mereka ditanya seperti itu. Tapi Anda bisa melihat nggak? Kelihatan nggak? Bisa. Ya kan? Ternyata banyak sekali preman-preman di sekitar Tanjung Priok yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya, yang diminta ditertibkan. Ya, sehingga terlihat. Nah, terus bagaimana caranya? Ya kita lihat, berarti observasi lapang dia, keadaannya seperti apa? Keamanan. Ternyata keamanan di Tanjung Priok itu sangat tidak kondusif. Karena kenapa? Banyaknya preman yang melakukan pungli di Pelabuhan Tanjung Priok. Ya. Atau kondisi. Nah, terus bagaimana caranya supaya ini bisa diterima? Ya, Anda bisa melakukan rekaman video. Ya kan? Rekaman video. Makanya yang sekarang viral-viral itu kan rekaman semua kan? Misalnya ada pungli yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di tol di mana, ya. Ya kan? Anda lihat. Ya, kalau Anda mungkin nggak Anda wawancara Pak Pol, aparat misalnya, Anda sehari nilang berapa? Terus nilainya masuk kemana? Anda ditembak di tempat bisa kan? Kan nggak mungkin dilakukan. Ya, tapi Anda bisa merekamnya diam-diam namanya kan, hidden camera. Ya kan, investigasi hidden camera kan. Ya, dia nggak bisa ngelak, Kenapa? Kalau bersama wawancara bisa ngelak nggak? Bisa. Ya. Bisa ngelak, misalkan Pak Satu ini misalnya melakukan pungli penilangan 100.000 dari yang seharusnya misalnya 50.000. Alasannya ini, ngaku nggak pas ditanya? Nggak kan ngaku. Sampai kapan juga kan? Nah, Anda dianggap fitnah. Tapi kalau rekaman, bagaimana dia? Copot besoknya kan gitu. Laporkan aja atau viralkan, copot dia. Ya, karena observasi lapang kelihatan. Nah, berarti apa? Tools-nya di sini, ya. Kalau di sini nih, ya, yang dua ini, yang satu ini nih, yang pertama yang manusia ini, tools-nya adalah kuesioner, nih. Ya, kuesioner di sini. Karena bisa dilakukan wawancara dan mereka bersedia dan tidak ada masalah dengan wawancara.
Tapi kalau di sini nggak bisa, ya. Toolsnya apa? Keadaan itu harus dengan cara apa? Video, rekaman, ya, atau gambar atau foto. Ya, Anda nggak bisa lakukan wawancara, karena Anda bicaranya adalah keadaan, kan. Berarti observasinya ini adalah kondisinya adalah keamanan, kondisi, dan jalan rusak misalnya, yang sempat rame. Ya, guru yang akhirnya dikeroyok oleh staf aparat kelurahan saya lupa di daerah mana, karena jalannya pada bolong. Ya, terus apa yang terjadi? Aparat kelurahannya datang marah-marah ke guru tersebut, dibilang melakukan fitnah. Ya, terus gimana? Akhirnya kan datang kan, ini videonya, kita lihat sama-sama videonya ada kok, jalannya bolong semua. Bagaimana dikatakan fitnah? Orang ada videonya, ada foto-fotonya, ada buktinya. Tapi kalau narasi, bisa aja fitnah. Ya, sehingga apa yang terjadi? PGRI datang melakukan pembelaan. Akhirnya staf kelurahan yang minta maaf dan akan memperbaiki keadaan jalan. Ya, karena itu tadi, bicaranya adalah kondisi real. Ya, rekaman. Ada rekamannya, ada buktinya. Ya, terus yang ketiga adalah, jika objeknya adalah dengan penelusuran atau data, itu jadi nanti disebutnya objek penelitian adalah laporan keuangan, laporan statistik, gitu. Ya, jadi beda, ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk akuntansi nih. Ya, kalau ini biasanya untuk penelitian-penelitian kuantitatif, nih, kuantitatif nih biasanya. Kalau ini biasanya untuk kondisi keadaan kualitatif biasanya. Tapi tidak harus terpaku ini kualitatif, karena narasi juga bisa dia narasi kalau kualitatif, ya. Dia juga bisa selain dengan rekaman juga dengan narasi. Narasinya itu dengan detail menceritakan apa yang terjadi. Sehingga bisa menyimpulkan gitu. Ya otomatis dilengkapi dengan foto. Ya kalau zaman dulu kan nggak ada kamera apa namanya handphone ya. Ya. Dulu buat video juga susah. Biasanya foto. Foto pun juga susah biasanya gitu. Nah, itu yang terjadi. Ya, jadi itu penelusuran data objek penelitian, objek penelitian ya, penentuan objek penelitian. Ya, jadi saya tidak perlu jelaskan lagi, sudah saya jelaskan di dalam di dalam kerangka ya. Ini saya skip aja biar cepat ya. Atau saya jelaskan sedikit ya. Jika judulnya adalah ini ya, terhadap kepuasan mahasiswa STI Dewantara, maka yang menjadi objek adalah tadi para mahasiswa objek penelitiannya ya. Kalau misalnya observasi lapang, misalnya bisa dengan rekaman tersembunyi di jalan raya. Misalnya. Mengapa rekaman? Karena tidak ada oknum yang bersedia direkam dengan jelas dan diwawancara melakukan pemerasan. Ya. Terus kalau ini ya, laporan keuangan. Kenapa? Di sini kan yang direkam adalah yang menjadi objek kita adalah data. Datanya adalah apa? Laporan keuangan, data-data statistik gitu ya. Sehingga disebutnya objek penelitian adalah laporan keuangan. Ya, kita lihat di sini contohnya objek penelitian. Ya. Nah, objek penelitian dia apa? Di sini, dia belum sebutkan ya. Nanti ditulis, ini objek penelitian adalah konsumen. Nih, sebutkan di sini konsumen indogrosir. Makanya tadi saya bilang tergantung konteksnya. Bukan objek penelitiannya adalah manusia, bukan, tapi tergantung konteksnya. Kalau mahasiswa STI Dewantara berarti mahasiswa STI Dewantara. Kalau objek penelitiannya adalah pelanggan indogrosir ya pelanggan, gitu ya. Jadi harus jelas. Ya. Kalau dia laporan penelitian data, ya laporan keuangan, gitu ya. Oke, 3.4 ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Anda harus mampu menyusun subbab 3.5 populasi. Mau nanya. Ya, silakan. Kalau misalnya analisis strategi pemasaran itu berarti pakai yang objek penelitiannya yang data ya Pak ya? Ini, bisa ini. Observasi lapang, artinya gini, Anda strategi pemasaran kan? Anda itu kan bertanya kepada narasumber. Keadaannya bagaimana? Strateginya seperti apa? Ya, makanya dia lebih banyak ke ini. Observasi. Ya. Melihat kondisi gitu. Kenapa? Karena di sini itu biasanya laporan keuangan ini hanya biasanya untuk akuntansi. Sehingga kalau di dalam sini objek penelitiannya itu adalah keadaan atau narasumber di sini. Narasumber lah. Kalau misalkan ada narasi ya, narasi bukan penelitian yang hidden yang tersembunyi ya. Itu narasi di sini. Berarti penelitian Anda adalah narasumber.
Berarti nanya ke yang kerja di situ ya, Pak ya? Iya. Nah, objek penelitiannya ya Anda sendiri sebenarnya kalau kayak gitu. Objek penelitiannya adalah Anda sebagai peneliti. Kenapa? Seperti ini misalnya. Anda kan yang melihat kan Anda sendiri kan keadaannya. Yang melihat adanya kondisi pemerasan kan Anda sendiri kan. Nah, terus yang bertanya kepada narasumber siapa? Anda sendiri kan. Ya, sehingga objek penelitiannya adalah si peneliti. Gitu. Ya. Untuk yang narasi, strategi pemasaran tadi. Oke? Iya, ya. Kasih ya, Pak. Oke, selanjutnya populasi dan sampel. Nah, ini yang biasanya sering menjadi penyakit ya, salah menentukan dan segala macam. Ya, jadi populasi itu apa sih? Populasi itu adalah wilayah general yang terdiri dari subjek ya, yang akan diteliti. Populasi biasanya dilambangkan dengan simbol N besar ya, ingat N besar. Jadi kalau misalnya kita bicara misalnya seluruh mahasiswa ST Dewantara banyak 1.000 orang, teridentifikasi nggak? Teridentifikasi. Kenapa? Karena pasti punya NIM. Kalau tidak punya NIM itu bukan mahasiswa ST Dewantara. Sehingga apa? Itu teridentifikasi dengan jelas. Kenapa? Karena mereka punya NIM, terdaftar sebagai mahasiswa ST Dewantara. Di mana NIM-nya? Di KTM kan? Nah itu. Nah yang dimaksud dengan populasi tidak teridentifikasi itu apa? Ya, itu artinya tidak jelas jumlah dan datanya, nggak pernah tercatat dengan jelas. Kalau ini tercatat nggak populasi mahasiswa Dewantara? Tercatat karena punya NIM. Ya, selama dia punya NIM tercatat, berarti dia mahasiswa Dewantara. Misalnya 1.000 orang, berarti populasinya 1.000 orang. Tapi kalau jumlah yang memiliki handphone merek Samsung di Dewantara, nggak ada yang tahu, karena mereka tidak mencatat. Misalkan saya mencatat nih, saya beli Samsung nih, tercatat nggak? Nggak ada kan yang begitu. Sehingga tidak ketahuan, tidak teridentifikasi, ya kan? Siapa dan berapa orang yang punya HP merek Samsung di ST Dewantara. Konteksnya sama-sama ST Dewantara, tapi objeknya berbeda. Yang dikaji berbeda. Yang ini bicaranya adalah mahasiswa ST Dewantara. Yang ini yang dikaji adalah HP Samsung di ST Dewantara. Beda ya? Beda. Ini seluruh mahasiswa ST Dewantara, ini HP Samsung, gitu di ST Dewantara. Sehingga apa? Disebut tidak teridentifikasi dan identifikasi. Ini identifikasi. Ada namanya, ada NIM-nya jelas. By name, by address, by name. Ya. Kalau ini tidak jelas, nggak pernah tercatat kan di ST Dewantara. Gitu. Contoh yang paling mudah begini juga. Kalau misalnya orang belanja di Indomart, itu keluar bon nota nggak? Keluar. Sehingga ketahuan nggak berapa orang atau berapa nota yang keluar satu hari? Ketahuan. Berapa tercatat nggak jumlah pembelanjaannya dalam satu hari? Tercatat. Sehingga ketahuan jumlah nota yang keluar atau jumlah konsumen yang belanja di Indomart misalnya. Tapi kalau orang yang belanja di warung sembako, di warung rokok, tercatat nggak? Enggak. Ya kan? Karena kenapa dia tidak punya alat yang print out itu? Sama-sama belanja di warung tapi beda, tercatat dan tidak tercatat. Ya, gitu ya, maksudnya seperti itu, paham ya? Nah, kalau populasi berupa seluruh data laporan dari sumber teliti, Anda sebutkan periodenya, misal seluruh data ada 10 tahun, gitu ya. Jadi seperti ini judulnya. 2016 sampai 2018, datanya tahunan, berarti datanya populasinya Anda sebutkan, ini sampel ya. Ini sampel. Nah, kita lihat data yang ada di bursa efeknya itu tahun berapa sih? Misalkan ternyata nih perusahaan ini ya ada sejak tahun 2000 di Bursa Efek Indonesia. Berarti kalau ada sejak tahun 2000, ya berarti ada 18 tahun kan? 18 tahun. Nah, yang Anda jadikan sampel 3 tahun. Kenapa? Ternyata selama 3 tahun ini hanya mengkaji perusahaan yang bergerak ke 3 bidang ini. Hanya ada 3 perusahaan. Gitu. Nah, itu bisa menjadi populasi yang ditentukan. Gitu ya. Nah, jadi ini contohnya, N besarnya itu ini, N kecilnya ini. Contoh seperti inilah. Kalau Anda bikin sayur asem gitu ya, 1 panci, ya kan? Populasinya apa? Sayur asem 1 panci. Mau ngerasain enak itu kan nggak Anda cobain 1 panci kan?
Nggak mungkin dong Anda ngerasain, oh ini saya rasanya enak nggak? Saya cobain dulu satu panci. Itu bukan cobain namanya, ngabisin. Ya. Tapi kalau sampel itu Anda cobain cukup berapa? Cukup Anda cobain yang 1 sendok atau 2 sendok saja. Bisa dari sebelah kiri, bisa sebelah kanan, dari atas, bawah, tengah, pancinya. Nah, itu sampel namanya. Ya, jadi mewakili dari populasi. Yang di orang juga begitu. Total populasi itu yang biru ini nih, total. Sampelnya berapa? Ini yang kecil aja, yang mewakili. Nah, sehingga ada banyak metode penentuan sampel ya. Jika populasinya lebih dari ya, jika populasinya teridentifikasi, misalnya mahasiswa Dewantara 1.000 orang, ya kita gunakan sampel jenuh. Kalau sampel jenuh berarti 1.000-1.000-nya diwawancara. Jika populasinya kurang dari 100, semuanya diwawancara, berarti N sama dengan N kecil. Ya, sampel jenuh. Artinya apa sensus? Jika populasinya kurang dari 100 orang. Nah, tapi kalau misalnya populasinya lebih dari 100 orang, seperti ini nih, mahasiswa Dewantara ada 1.000, ya, maka Anda harus menggunakan metode penentuan sampel. Contohnya adalah dengan metode Slovin. Yang paling gampang dengan Slovin. Banyak metode penentuan sampel kuantitatif, banyak sekali. Saya kasih contoh satu ya, Slovin. Bagaimana caranya? Ini. N besarnya berapa? 1.000 misalnya. Ya Anda tentukan di sini 1.000. Kalau N besarnya misalnya populasinya ada 3.000, berarti di sini 3.000. Populasinya 3.200, berarti di sini 3.200. Pokoknya Anda ganti N besarnya ini dengan populasi. Ya. Nah, sehingga Anda gunakan nanti dengan errornya 10% saja. Ya, Anda hitung dengan rumus ini, keluarnya adalah 90,9 atau setara dengan 91 orang. Kenapa nggak 90? Kan nggak mungkin orang dibagi. Ini 90,9 nggak ada kepalanya gitu. Kan nggak mungkin kan, kepalanya nggak usah dihitung deh, gitu kan nggak mungkin. Makanya dibulatkannya ke atas. Kalau 90,2 bagaimana? Bulatkan tetap ke atas, karena sampel orang itu nggak mungkin kakinya doang yang diwawancara. Ya, 0,2 misalnya kakinya, kan nggak mungkin. Tetap dibulatkan ke atas. Sehingga nanti Anda harus coba hitung ya dengan cara seperti ini rumusnya. Ya, jika populasinya lebih dari 100. Kalau populasinya 100 bagaimana? Sampel jenuh semuanya diwawancara, N sama dengan N kecil. Ya. Nah, terus kalau sampel populasi tidak teridentifikasi, ya kita lihat seperti ini, ya tidak teridentifikasi nggak jelas ya, namanya juga nggak jelas, berarti kan jumlah populasi nggak ketahuan. Kalau ini kan jelas ketahuan. Ya, kalau ini kan nggak ketahuan berapa sih yang punya Samsung? Ya udah kita mau pakai alfa berapa, errornya berapa? Ya 10% lah misalnya. Ya 10% itu kalau kita cari di tabel Z itu 1,96. Ya, udah pasti nih kalau E-nya 10%, Z-nya 1,96. Gitu ya. Ya tinggal masukin aja rumus seperti ini. Ya, N sama dengan Z kuadrat. Z kuadrat ini kan 1,96 dikuadratkan dibagi 4 kali E. E-nya berapa? E-nya 10%. Keluarnya adalah 96,04. Kita bulatkan menjadi 97 orang. Kenapa nggak 96? Karena kan nggak mungkin cuma jarinya doang dia tanya. Yang dilengkapi ke atas. Gitu. Ya. Nah, jadi nanti gimana? Tinggal Anda rubah aja. Z-nya kan fix ya, konstan ya. Sudah fix ini Z-nya. Ya nanti Anda lihat aja nih, margin errornya berapa? 5%, 1%. Ya kalau errornya semakin kecil, maka sampelnya semakin banyak. Gitu. Ya sama ini. E-nya errornya semakin kecil, maka semakin banyak. Kalau 5% di sini, ini bisa 300-an. 1% bisa 900-an. Jadi semakin kecil errornya, maka sampelnya semakin banyak. Ya sama dengan di sini. Makin kecil errornya, sampelnya semakin banyak. Nah, populasi berupa data dari sumber yang diteliti, misal seluruh data adalah 10 tahun, menggunakan seluruh data karena data hanya sedikit dan sesuai dengan kebutuhan dan kriteria yang telah ditentukan. Ini kalau misalkan Anda penelitiannya adalah penelitian akuntansi ya. Ya. Misalnya kalau misalnya 10 tahun, saya menggunakan semua, silakan aja. Gitu ya. Ya, gunakan seluruh data. Ya, tapi di slice lagi, ini semua perusahaan ada nggak datanya? Jangan-jangan yang satu 10, yang satu cuma 3 tahun, yang satu cuma 5 tahun. Yang Anda gunakan 3 tahun lah, ya kan? Gitu. Nah, atau menggunakan sebagian data sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Ya, misal sesuai kriteria yang ditentukan hanya tersedia 6 tahun, maka N adalah 6 tahun. Sampelnya adalah 6 tahun. Ini kalau penelitiannya dengan laporan tadi, ya, karena data menggunakannya ya. Nah, yang ke 3.6 teknik pengumpulan data, ya, teknik pengumpulan data. Kita lihat di sini bisa dengan survei wawancara door to door atau FGD. Ya. Wawancara Anda kan bisa dengan nanya-nanya kan, wawancara Pak gimana, gini-gini ya, jawab pertanyaan dari kuesioner. Ya, nah terus ada
ini kalau wawancara door to door ya, nanya orang per orang. Jadi Anda langsung tanya orang per orang, atau FGD. FGD itu dikumpulin di satu tempat, misalnya 10 orang, Anda tanya-tanya. Ya, itu wawancara. Kalau kuesioner itu bisa langsung dan tak langsung. Langsung bagaimana? Seperti wawancara kalau kuesioner langsung. Seperti wawancara, bedanya Anda pakai kuesioner. Kalau yang ini, yang satu tidak. Ya. Nah, makanya penelitian kualitatif ini bisa nomor 1, bisa nomor 3. Tapi biasanya nomor 3. Ya. Terus kalau yang kuesioner tak langsung artinya Anda titip ke teman Anda atau siapa ya, karena untuk mempercepat proses pengumpulan data. Ya, terus observasi atau pengamatan langsung dicatat dan direkam. Anda rekam aja. Nah, kalau penelusuran data sekunder ya laporan ilmiah atau data angka. Ya, Anda kumpulkan data-data itu dan dimasukkan ke dalam lampiran nanti. Gitu. Ya, ini contohnya ya. Nih survei wawancara ya, dia wawancara nih langsung nih nanya ke orang kan, wawancara door to door ya, ini wawancara langsung ya, door to door. Nah kalau ini FGD dikumpulin berapa orang, 10 orang ya, ditanya Bapak pendapatnya bagaimana tentang A, B, C dan seterusnya ya, kumpulin berapa orang ditanya-tanya, itu FGD. Bedanya itu ya, kalau wawancara door to door satu persatu, kalau FGD semua beberapa orang dikumpulkan untuk ditanya-tanya. Ya. Nah, jeleknya FGD itu jawabannya cenderung sama, A, B, B gitu. Tapi kalau door to door beda-beda. Cuma bedanya apa? Kalau FGD lebih cenderung cepat, kalau door to door lama dan biayanya mahal. Karena Anda harus keliling kan, cari dari rumah ke rumah. Kalau survei kuesioner itu diisi responden sendiri, bisa ya Anda bisa wawancara kepada kuesioner diisi responden. Contohnya adalah mereka diserahkan kuesioner kosong, suruh isi. Ya kan sering kan Anda suruh ngisi ini di mall, tolong bantu dong isi tek mereka centang. Atau yang isi di Google Form, gitu. Ya, nah atau kuesioner diisi oleh peneliti, ya Anda sendiri ngisi wawancara. Ya, biasanya Pak pendapat Anda lewat telepon juga bisa ya. Bagaimana penilaian Anda terhadap Astra setelah beli mobil? Nilainya 1 sampai 10. Ya kan? Nah, itu diisi. Ya. Terus observasi pengamatan lapang, ini diamati nih. Ya. Ini kalau penelitian tentang penelitian pertanian ya, dilihat buahnya seperti apa, hasilnya bagaimana, itu pengamatan. Nah, ini pemerasan di jalan, ya, pengamatan langsung direkam. Ya nggak mungkin ditanya kan? Nah, ini direkam. Nah, terus ini jurnal literatur penelitian ya, jadi penelitian data sekunder, data keuangan statistik, ini penelitian akuntansi biasanya. Ya, direkam, dilaporkan di dalam lampiran. Nah, ini dilampirkan nanti. Ya. Terus teknik analisis data, ya. Yang mau bertanya sebelum ini teknik pengumpulan data apa? Kita langsung dulu ya sebentar ya, supaya nanti bisa sekolah maghribnya biar beres ya. Bapak izin bertanya. Ya. Gimana? Kalau tadi untuk yang kuesioner itu respondennya minimal berapa, Pak? Tergantung yang ini. Anda pakai mana? Kalau populasinya kurang dari 100, ambil semua 100-100-nya. Tapi kalau lebih dari 100, Anda pakai metode ini. Oh, berarti tergantung tempat yang kita telitinya itu ya, Pak? Tergantung populasinya. Oh, populasinya. Iya. Kalau populasinya di atas 100, Anda harus pakai metode ini. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita langsung ke teknik analisis data ya. Saya skip aja biar cepat. Ya. Teknik analisis data itu, ya. Oh ya, sebentar. Saya bukain dulu tadi yang ini populasi dan sampel ya. Populasi dan sampel bla bla bla, peroleh rata-rata jumlahnya ya, karena dia belanjanya tercatat ya lewat nota pembelanjaan 521 orang per hari konsumennya. Sehingga sampelnya dihitung di sini dengan rumus Lovin ya, 521 ya, keluar 84 orang gitu. Ya. Ini kan gampang tuh gitu ya. Nah, terus supaya kan kadang-kadang 84 orang itu kita suka ada yang jawabnya asal-asalan, sehingga apa supaya aman ya udahlah 100 orang gitu. Ya pokoknya gini aja intinya. Memang iya secara sampel 84 orang cukup. Cuma nanti di kuesioner itu banyak yang jawabnya asal-asalan. Biar cepat orang mau belanja suruh ditanya-tanya kan dia diisi aja sama dia nilainya 1 semua atau 2 semua ya. Sehingga apa? Kita cari sampelnya agak banyak. Ya buletin aja lah 100 gitu. Supaya apa? Nanti kalau ada yang error gampang kita buang aja kuesioner kalau error gitu ya. Gitu. Nah,
Terus teknik pengumpulannya datanya tadi dokumentasi, ya kan, kuesioner, ya dan segala macamnya. Ya, dia dengan kuesioner ya, karena dia mewawancara dengan bantuan kuesioner. Nah, teknik analisis datanya, ya di sini tergantung topik apa andanya. Kalau misalkan pakai WMS deskriptif, biasanya itu penelitian dengan WMS, dengan indeks performance analisis itu deskriptif. Kalau korelatif itu biasanya analisis korelasi. Ya tergantung judul lah, Anda cek aja judulnya. Kalau pengaruh judulnya berarti kausalitas tuh, berarti regresi sederhana, SEM, PET analisis dan sebagainya. Ini lihat judulnya. Kalau judulnya analisis indeks kinerja layanan desa A, nah itu analisis indeks kinerja itu deskriptif tuh. Hubungan antara itu korelatif tuh. Pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian, nah itu kausalitas. Perbandingan antara Indomaret dengan Alfamart, itu komparatif. Nah, analisisnya bisa menggunakan diskriminan, binomial dan sebagainya. Nah, kalau pengolahan data kualitatif tadi yang saya sampaikan tidak ada yang pasti, sehingga bisa menggunakan analisis triangulasi. Ya, triangulasi itu banyak penjelasannya. Ya, Anda bisa cari di ini metode penelitian kualitatif. Ya. Ini aja satu buku sendiri nih, analisis triangulasi. Ya, Fishbone analysis, Sivental analysis, ini bisa satu buku. Ya, sehingga banyak sekali. Anda bisa baca. Oke, selanjutnya nanti Anda minggu depan kumpulkan bab 3 ya. Jadi seperti ini ya. Jadi nanti Anda buat seperti ini teknik analisis datanya. Ini kalau karena pakai kuesioner dia mengumpulkan datanya dengan nilai skor pakai akala Likert ya. Ini contoh ya. Nah, terus di kalau regresi berarti dilengkapin ininya kalau regresi. Asumsi klasik, normalitas, datanya diuji dulu. Ya ini. Gitu ya. Diuji dulu baru nanti regresi terakhir. Gitu ya, mana yang regresi ini nih, regresinya ini gitu ya. Nah tergantung nanti penelitian Anda ya, Anda bisa ikuti aja template yang saya berikan, tapi ingat dibaca kembali, bukan di-plug itu dikumpulkan ya. Ada yang nakal juga ya, dikumpulkan file template saya dikumpulkan langsung saya kasih 0 ya. Ada juga yang nakal beberapa tuh yang ya dikira saya nggak baca kali, saya baca kok gitu ya. Ada yang isinya cuma file doang, isinya kosong, ada, hati-hati ya, saya nolin terus nggak mau tahu ya, Pak maaf Pak saya nggak sempat ngerjain, ya terserah kamu, ulangnya tahun depan. Kalau saya memang begitu ya, lebih baik Anda kerjakan salah ya daripada Anda ngakalin saya. Kalau saya begitu prinsipnya gitu ya. Kalau salah masih bisa dibenerin, kalau ngakalin saya itu kan ngerjain saya gitu ya. Bapak izin bertanya. Oke, silakan. Kemarin kan yang tugas di bab 1, saya belum persiapan. Nah, terus sekarang sudah selesai dari bab 1 sampai bab 2. Saya mau ganti yang dikumpul yang di e-learning. Tapi nanti gini aja. Nanti kamu pas kan ada di sebelum pas saat UAS itu dikumpulkan semua dari cover sampai daftar pustaka sampai lampiran. Nah, kamu ngumpulkan di situ. Paham ya? Oke, baik Pak. Nanti saya baca utuh masing-masing, baru bisa saya kasih penilaian. Gitu. Baik Pak, siap. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Jadi Bapak, nanti, ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita kumpulin, sama kita mau ganti, jadi beda sama yang nanti terakhir dikumpulin, gitu juga bisa Pak? Ya silakan, tapi Anda jadi kerja 2 kali kan? Nggak masalah buat saya. Kan saya hanya membantu Anda supaya Anda bisa mempelajari dari materi yang sudah ada. Gitu ya. Artinya kalau Anda mau ganti nanti pada saat pas dikumpulkan proposal utuh, silakan aja. Tapi yang sudah fix benar-benar Anda siap. Karena setelah kuliah ini, kalau Anda dapat B, Anda bisa langsung seminar proposal dengan proposal yang Anda miliki. Tapi kalau misalkan Anda dapat C, ya sudah, mengulang tahun depan gitu. Ya. Nah, maksudnya saya minta Anda mempelajari Anda membuat contoh itu biar Anda baca template yang saya berikan, baca teorinya sehingga Anda susun. Kenapa saya nggak mau kumpulkan di akhir?
Karena gini biasanya, nanti aja kerjaan pas terakhir-terakhir. Udah lupa tuh bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa. Ya, sehingga nanti pas terakhir itu ya tinggal ngumpulin yang biasanya nakal-nakal itu ya dikumpulin itu adalah file yang saya kirim barusan, template-template itu. Atau file kosong, atau file punya orang. Saya tahu kok itu file punya orang, punya seniornya. Ya, biasanya langsung saya nolin kayak gitu. Nah, jadi nanti tolong dikirimkan benar-benar file yang pas UAS itu proposal jadi yang utuh, yang benar-benar yang sudah final, supaya Anda bisa langsung seminar proposal. Intinya begitu. Salah dari bab Pak, bab 1 saya salah, ya nggak apa-apa, buat aja dulu. Tapi saya mau rubah judul, ya nggak apa-apa, dibuat dulu. Tapi kan Anda sudah tahu cara membuat bab 1. Gitu. Sudah tahu cara membuat bab 1, cara membuat bab 2, cara membuat bab 3, gitu. Ya. Nanti yang fixnya itu adalah pas UAS, pas saat Anda UAS itu dikumpulkan. Disitulah nanti misalnya Anda lulus atau tidak mata kuliah ini. Ya. Kan Anda nggak mungkin bisa jadi proposal utuh kalau Anda tidak pelajari bab 1, bab 2, dan bab 3. Gitu. Ada lagi? Cukup? Cukup, Pak. Oke. Ya, nggak apa-apa. Dibuat aja. Ya, dibuat aja. Ya, berubah Pak nanti, ya nggak apa-apa. Berubah, tapi Anda kan sudah ngerjakan dulu bab 1, bab 2, bab 3-nya. Udah ada contohnya gitu. Ya. Oke. Saya rasa kuliahnya sampai di sini. Ada lagi yang mau bertanya? Minggu depan Sudah kita... Pak, cukup. Cukup ya. Minggu depan kita belajar membuat PPT. Ya, PPT. Seharusnya kuliah 10 Anda presentasi, tapi kan ternyata katanya kuliah 10-nya nggak ada, ya sudah. Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup di sini ya, karena sudah maghrib juga, saya tutup. Silakan lanjutkan mengerjakan kuisnya, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya dan Anda bisa lancar mengerjakannya. Oke, tutup ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.